Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Guna, NIM 1952243. Di sini saya akan membahas tentang usaha minimarket. Deskripsi usaha. Minimarket adalah usaha retail yang menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, alat rumah tangga, produk kebersihan, dan kebutuhan lainnya dalam ukuran lebih kecil dibandingkan supermarket besar. Rencana minimarket kami berlokasi area strategis seperti permukiman atau jalan utama untuk memudahkan pelanggan mengakses kebutuhan mereka dengan cepat dan mudah. Usaha minimarket memberikan kenyamanan dalam berbelanja dengan jam operasional yang lebih fleksibel, seringkali buka 24 jam. Dengan sistem self-service, pelanggan dapat memilih barang yang mereka butuhkan, membayar di kasir, dan segera melanjutkan aktivitas mereka. Produk yang dijual di minimarket umumnya berkualitas baik dengan harga yang kompetitif, serta variasi produk yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen. Dengan model yang relatif kecil dibandingkan dengan supermarket besar, minimarket menjadi pilihan usaha yang menguntungkan dan dapat dijalankan oleh individu atau keluarga. Pendekatan layanan yang cepat dan efisien menjadikan minimarket sebagai tempat belanja yang populer di kalangan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Market atau pasar yang dituju. Pasar yang dituju oleh usaha kami umumnya mencakup berbagai segmen konsumen, antara lain: 1. Masyarakat umum, segmen massal. Minimarket menyasar berbagai kalangan masyarakat, mulai dari keluarga, pekerja, hingga pelajar yang membutuhkan akses cepat dan mudah untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan produk kebersihan lainnya. 2. Konsumen yang mencari kenyamanan dan kepraktisan. Minimarket lebih banyak diminati oleh konsumen yang menginginkan kenyamanan belanja cepat tanpa harus pergi ke toko besar. Mereka biasanya mencari lokasi yang mudah dijangkau, terutama di daerah permukiman, perkantoran, atau area yang padat penduduk. 3. Konsumen dengan jam sibuk. Dengan banyaknya minimarket yang buka 24 jam, usaha ini sangat cocok untuk konsumen yang memiliki jadwal padat atau kerja lembur. Minimarket menjadi pilihan belanja yang praktis di luar jam kerja biasa. 4. Konsumen yang membutuhkan produk sehari-hari. Minimarket lebih fokus pada produk-produk kebutuhan sehari-hari dengan volume pembelian yang relatif kecil. Ini mencakup makanan ringan, minuman kemasan, kebutuhan rumah tangga dasar, dan produk kebersihan pribadi. 5. Segmen mahasiswa dan pekerja. Di daerah perkotaan, minimarket juga menjadi pilihan utama bagi mahasiswa, pekerja kantoran, atau penduduk yang lebih muda dan sibuk. Mereka lebih memilih tempat yang dekat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan segmentasi pasar yang luas, minimarket dapat memenuhi berbagai kebutuhan konsumen yang mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan dalam berbelanja. Strategi pemasaran. 1. Penyusunan lokasi yang strategis. Pilih lokasi yang tepat. Lokasi minimarket sebaiknya mudah diakses, dekat dengan area pemukiman, perkantoran, kampus, atau tempat yang ramai dilalui orang. Akses yang baik akan meningkatkan frekuensi kunjungan pelanggan, serta memaksimalkan fasilitas parkir. Menyediakan tempat parkir yang cukup dapat menarik konsumen, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi. 2. Promosi, diskon, dan penawaran khusus. Diskon reguler.
memberikan diskon atau potongan harga secara berkala pada produk tertentu seperti makanan atau kebutuhan rumah tangga dapat menarik perhatian pelanggan. Penawaran bundling, menawarkan paket bundling produk dengan harga murah, misalnya promosi pembelian 2 produk dengan lebih hemat, bisa mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak. Loyalty program, membangun program loyalitas seperti kartu member atau sistem poin untuk pembelian yang dapat ditukarkan dengan diskon atau hadiah, akan membuat pelanggan merasa dihargai dan lebih sering berbelanja. 3. Pelayanan pelanggan yang cepat dan ramah. Pelayanan yang efisien memberikan pelayanan yang cepat, terutama dengan menyediakan kasir tambahan atau layanan self checkout untuk mempercepat transaksi, akan meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Training karyawan, melatih karyawan agar memiliki sikap ramah dan siap membantu pelanggan dalam memilih produk, akan membuat pelanggan merasa nyaman dan puas. 4. Keberagaman produk berkualitas dan variatif, yakni menawarkan produk berkualitas dengan variasi yang menarik, mulai dari kebutuhan pokok hingga makanan ringan, minuman, atau kebutuhan khusus lainnya. Hal ini akan menjadikan minimarket pilihan utama bagi pelanggan yang mencari berbagai kebutuhan dalam suatu tempat. Stok terbaru dan populer, selalu memperbarui stok produk. 4. Laporan keuangan selama menjalankan usaha, mulai dari modal yang dikeluarkan hingga pendapatan yang diperoleh serta labanya. 1. Model awal. Deskripsi sewa tempat selama 3 bulan, nominalnya 3 juta. Renovasi toko 5 juta, pembelian stok 15 juta, peralatan toko 7 juta, biaya promosi awal 2 juta, lain-lain transportasi legalitas 3 juta, total modal awal yakni sekitar 35 juta. Pendapatan. Deskripsi pendapatan penjualan September ya kurang lebih sekitar 20 juta. Pendapatan penjualan Oktober yakni meningkat 22 juta. Pendapatan penjualan November meningkat lagi jadi 24 juta. Total pendapatan penjualan untuk selama 3 bulan yakni 66 juta. Biaya operasional. Deskripsi ada gaji karyawan, bahan bakar dan transportasi listrik, penyusutan peralatan, promosi dan pemasaran, pajak dan administrasi. Total biaya operasional 3 bulan. Gaji karyawan dianggap sekitar 2 juta. Bahan bakar dan transportasi buat seperti membeli bahan produk dan lain-lain itu kurang lebih sekitar 1 juta. Untuk listrik sendiri di toko kurang lebih sekitar 1.500.000. Penyusutan peralatan itu sekitar 500.000. Promosi dan pemasaran sekitar 1 juta. Pajak administrasi dianggap 500.000. Total biaya operasional per bulan kurang lebih sekitar 5 juta. Biaya operasional selama 3 bulan kurang lebih sekitar 11.500.000. Laba kotor di toko kami. Deskripsi pendapatan penjualan 3 bulan itu 66 juta. HBP itu 40 juta. Laba kotor jadi 26 juta. Laba bersih. Deskripsi ini laba kotor 3 bulan itu 26 juta. Biaya operasional 3 bulan 11.500.000. Laba bersih yang didapat itu 14.500.000. Hambatan yang dialami. 1. Persaingan ketat dengan supermarket
dan minimarket lain. Munculnya banyak minimarket baik yang dikelola secara independen maupun yang merupakan bagian dari jaringan besar menciptakan persaingan yang sangat ketat. Supermarket besar dan convenience store seperti Indomaret, Alfamart seringkali menawarkan harga yang lebih kompetitif, variatif, produk yang lebih banyak, serta diskon yang lebih menarik. Perbedaan harga. Minimarket seringkali kesulitan untuk bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh supermarket besar atau toko grosir yang dapat memberikan harga lebih murah berkat skala ekonomi yang mereka miliki. Fluktuasi harga barang. Kenaikan harga barang pokok seperti bahan makanan, produk kebersihan, dan barang lainnya sering mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh inflasi atau pasokan. Minimarket perlu menyesuaikan harga jual agar tetap kompetitif, namun terkadang hal ini dapat berdampak pada penurunan margin keuntungan. Tantangan dalam pengelolaan stok. Fluktuasi harga dan perubahan permintaan dapat menyebabkan kerugian akibat kelebihan atau kekurangan stok barang yang diminati konsumen. Tantangan pengelolaan stok inventaris. Kesulitan dalam manajemen persediaan. Minimarket harus memastikan bahwa stok barang selalu tersedia tetapi tidak berlebihan. Pengelolaan inventaris yang buruk dapat menyebabkan produk kadaluarsa atau barang yang tidak laku menumpuk yang berujung pada kerugian. Perubahan permintaan. Menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen adalah tantangan besar. Ketidaktahuan terhadap tren atau preferensi pelanggan dapat menyebabkan minimarket menyediakan barang yang tidak diminati. 4. Biaya operasional yang tinggi. Biaya sewa lokasi. Salah satu pengeluaran terbesar bagi usaha minimarket adalah biaya sewa tempat usaha, terutama berlokasi di daerah yang strategis. Biaya ini cenderung meningkat seiring waktu, sehingga minimarket harus mengelola keuangan secara hati-hati. Untuk ini gaji karyawan dan biaya lainnya. Biaya gaji karyawan, listrik, air, dan kebutuhan lainnya juga menjadi beban yang signifikan. Berikut itu yang bisa saya sampaikan tentang deskripsi usaha minimarket saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.